Bagaimana kabarnya, Bu? Luar biasa, Ya, yes. cium ya, Bu ya. Yes, haleluya, haleluya. Cerah-cerah kita, amin, Baik, selamat amin. juga buat Pak Ian yang Yes. besar. Selamat sore Pak. Halo. Ya, dan tema kebenaran firman apa ya nanti akan Ibu sampaikan, sharingkan di program sore hari ini? Jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Yes. Jangan tinggalkan kasih Yang mula-mula. Baik, Amin. Baik, Jujur semuanya, sampai nanti pukul 6 sore program Happiness Moment menemani setiap aktivitas kita sama-sama. Dan sekali lagi, dimanapun berada bisa kembali akses live streamingnya di lovejogja.online, di Jogja Streamer ataupun via aplikasinya di Play Store di Radio Love Jogja FM. Saya buka juga di line interaktifnya, nanti silakan yang mau berinteraktif langsung dengan Ibu Salin di studio silakan di 0853 1166 5300 di 0853 1166 5300. Silakan Ibu Salin. Iya, baik. Kita bertemu kembali dalam program Happiness Mama dan saya percaya semua kita pasti diberkati karena setiap hari firman-Nya selalu baru meneguhkan iman kita sehingga kita semakin dibaharui, dipulihkan dan dipakai untuk menjadi berkat. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan Engkau. Kami percaya bahwa Roh Kudus ada di tempat kami masing-masing dan Roh Kudus akan menolong kami untuk memberikan kami pengertian-pengertian yang luar biasa saat kami membaca, mendengarkan pesan Tuhan. Kami yakin roh kami terbakar, roh kami bergejolak di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, di tempat kami Engkau datang dan urapi kami semua, dan Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan rahasia-rahasia firman yang memerdekakan kami. Baik kami semua dipulihkan dan dimerdekakan oleh kasih sayang Tuhan, oleh kebenaran firman. Kami dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kami, tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami, karena kebenaran ini milik kami. Kami percaya kami diberkati semua. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya, saya akan bicara tentang satu tema yang luar biasa tentang kasih yang mula-mula. Ya, ada satu kebenaran firman yang luar biasa yang kita akan baca nanti. Bagaimana Tuhan mencela, ya, Tuhan mencela jemaat-jemaat Tuhan ini karena mereka begitu sangat mencintai Tuhan. Mereka sangat rindu akan kehadiran Tuhan. Tapi dalam perjalanan waktu, ya, mereka akhirnya membiarkan imannya terombang-ambing. Rupanya kenapa, saudara? Karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Dan di dalam hidup kita ini, saudara, dalam setiap langkah kita, memang kalau kita jatuh cinta pertama, saat kita mendapatkan jamahan Tuhan, coba pikirkan kapan saudara mengenal Tuhan pertama kali? Setahun yang lalu kah? 5 tahun yang lalu kah? Saat apa saudara mendapatkan jamahan Tuhan? Saat lagi berdua di kamar sendiri kah? Atau ikut acara kebaktian kebangunan rohani kah? Atau bahkan dalam masalah, tapi saudara didoakan, saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dari awal mula itu, saudara mulai merindukan Tuhan selalu punya iman yang kokoh, selalu bergairah untuk Tuhan. Itu luar biasa sekali. Waktu pertama-tama saudara jatuh cinta sama Tuhan. Pertanyaan saya, apakah rasa cinta itu sampai hari ini saudara masih bisa rasakan, bahkan lebih lagi? Atau sebaliknya, kita udah mulai mundur, mulai loyo karena banyak masalah-masalah yang kita lewati mungkin? Biarlah kebenaran firman Tuhan sore hari ini membukakan mata roh kita untuk kembali mengerti bahwa cinta yang mula-mula kepada Tuhan itu membuat kita akan semakin kokoh di dalam iman, sehingga kita semakin kuat melangkah dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Mari kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Wahyu 2 ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Yes. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Haleluya. Luar biasa saudara, luar biasa. Firman Tuhan ini kembali membuat kita ingat pertama-tama, kapan, saat apa saudara mendapat jamahan Tuhan. Karena nilai-nilai membuat saudara akan semakin kokoh dan kuat berjalan maju di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit. Saudara akan tetap berjalan maju. Yang paling penting adalah saudara harus percaya bahwa engkau melangkah maju. Ini yang penting kita renungkan berulang-ulang. Saya katakan hidup iman, hidup orang Kristen harus melangkah berjalan maju, saudara. Maju dan bukan mundur. Nah, kalau kita lihat dari Wahyu 2 tadi, ya, jemaat Efesus ini mereka adalah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan. Terlihat dari apa? Ayat 3 dikatakan begini. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saya bisa bayangkan kalau seseorang itu melayani pagi siang malam, dan dia nggak merasa lelah, saudara, ya, dia nggak mengenal lelah. Wah, semangat luar biasa. Itu sangat perlu dikasih jempol, saudara, dikasih apresiasi, karena mereka sangat luar biasa dalam pelayanan. Pagi siang malam gak pernah merasa lelah. Bahkan mereka tetap sabar. Dan dalam penderitaan oleh karena nama Tuhan, mungkin dicaci maki, mereka tetap sabar. Tetapi pertanyaan saya, kenapa di ayat 4 dari Wahyu pasal kedua dikatakan begini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Wow, kayaknya nggak sebanding dengan apa yang kita baca di ayat yang ketiga tadi. Bukankah mereka orang-orang yang giat, berantusias pelayanan, tidak merasa lelah, mereka tidak pernah mundur dari pelayanan? Tetapi kenapa di ayat 4 dikatakan Tuhan mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula? Mari kita cek ayat yang kelima. Dikatakan begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kok bisa orang yang melayani 24 jam, berarti ya semangatnya luar biasa, tapi telah jatuh. Ada apa jatuh yang dimaksud oleh Tuhan ini? Kenapa mereka jatuh? Padahal mereka ini orang-orang yang semangat melayani, tapi kok bisa jatuh? Dikatakan di kalimat berikut di ayat yang kelima Wahyu 2, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kenapa dikatakan bertobat? Bukankah orang-orang yang selalu melayani Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan? Ya kan? Kalau orang melayani Tuhan berarti kita melihat bahwa dia pasti berkenan, artinya dia mencintai Tuhan, dia mengasihi Tuhan, makanya dia melayani Tuhan. Oh, saudara yang terkasih, katakan, rupanya Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, saudara. Sekalipun kita mungkin melayani pagi, siang, malam, tapi hati kita ini menjauh dari Tuhan. Ya saudara, hati kita ini tidak merasakan di mana kasih Allah mengalir kepada kita. Nah, ini problemnya rupanya. Setelah saya cek and recheck, kenapa Tuhan bisa mencela mereka yang sangat setia melayani Tuhan pagi, siang, malam? Ya, bahkan mereka menderita oleh karena nama Tuhan. Tapi mengapa Tuhan mencela mereka? Rupanya Tuhan mau yang namanya relationship, hubungan dengan Tuhan. Bagaimana hidup kita dengan Tuhan, ya? Bagaimana kita berkomunikasi, kita punya hidup dengan Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan. Itu intinya, saudara. Tinggal dalam hadirat Tuhan itu lebih penting untuk jiwa dan roh kita.
Karena rupanya begini, ada mungkin banyak orang melayani pagi siang malam, dan dia mungkin bisa berkata, ini karena saya, dan bukan karena siapa-siapa. Itu yang maksudnya celahnya di situ. Ada banyak celah kalau kita nggak tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang saya maksudkan ini paling penting. Yang Tuhan bilang sama kita adalah semakin kita melayani Tuhan, semakin kita harus terus jatuh cinta sama Tuhan, mengalami kasih Bapa yang sempurna, mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Karena dengan demikian kita akhirnya mengerti hati Tuhan, kita semakin serius melayani Tuhan. Kita akhirnya sekalipun nanti tadi dicaci maki oleh karena nama Tuhan, kita tidak pernah merasa tersakiti atau bahkan merasa ada hal-hal yang mengganggu kita. Kenapa? Karena kita berkomunikasi dengan Tuhan, fokus kita sama Tuhan, kita tidak pernah merasa dirugikan sedikit pun. Ini poinnya, saudara. Makanya Tuhan berkata kaki dian itu akan diambil. Kaki dian ini bicara tentang apa? Kepercayaan spiritual, roh, urapan, kuasa, otoritas, hikmat. Ini penuh, saudara, penuh. Nah, kebayang nggak kalau kita melayani, ya, dengan semangat 45 pagi siang malam, ya, kemana-mana pelayanan, sepertinya ini pelayanan, tetapi kita nggak ada urapan, tetapi kita nggak ada kuasa, tetapi kita nggak ada otoritas roh, tetapi kita nggak ada hikmat Allah. Ini yang Tuhan mau untuk kita mengerti, bahwa cinta kasih kepada Tuhan yang mula-mula, kasih Bapa kepada kita itu harus penuh. 24 jam harus penuh. Karena dengan kasih Tuhan dalam diri kita, kita menyatakan kepada dunia, hidup kita dalam kasih Bapa itu mengalir kepada mereka. Mereka merasakan kasih Tuhan. Itu yang paling penting rupanya. Bagaimana kasih Allah di dalam kita ini terpancar keluar, merangkul semua orang. Kasih Allah yang tak terbatas itu. Makanya saya mau bilang begini, orang yang mengalami kasih Tuhan yang sempurna, ya, kasih Tuhan yang sempurna, ya, orang yang mengalami kasih setia Tuhan yang sempurna akan paling mudah mengampuni orang yang bersalah, karena hidupnya dalam kasih Tuhan. Nah, ini yang saya lihat bahwa di dalam jemaat Efesus, mereka harusnya bukan cuma sekedar secara fisik, ya, mereka tidak merasa lelah, gak kenal lelah, tetapi yang paling penting adalah spiritual mereka di dalam Tuhan. Ada pengurapan, ada kuasa supaya mereka tidak mengambil namanya, ya, pujian yang sia-sia buat diri sendiri. Ya, itu maksudnya. Tapi kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ada satu contoh yang luar biasa, ya. Kenapa Tuhan sangat konsen tentang kasih yang mula-mula? Karena waktu engkau merasa berdosa terbuang, dan disitulah Tuhan mengangkat saudara, ya, sebagai milik kepunyaannya. Kita sangat berharga sekali, saudara. Harga itulah yang kita perlu rasakan bahwa sampai hari ini, siapa saya? Saya adalah milik Tuhan. Sudah dibayar dengan darah yang mahal. Saya adalah milik Tuhan. Makanya Tuhan kasih tahu kita, ya, yang namanya self love, mengasihi diri sendiri sebelum mengasihi orang lain. Ini penting. Kita bilang ada hukum pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, akal budimu, kekuatanmu, segenap hidupmu, jiwamu, hatimu, semuanya. Dan hukum kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, ini masalahnya. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri sendiri dalam arti menghormati diri sendiri, menghargai diri sendiri, kita paling sulit untuk bisa mengasihi orang lain. Ini yang kadang-kadang kita nggak paham, saudara. Karena pelayanan itu bicara tentang bukan sekedar tenaga kita yang kita kasih, kita keluarkan, tapi bicara tentang your heart, hati Bapa, kasih Bapa yang sempurna ini engkau dan saya harus membawa kepada dunia yang membutuhkannya. Ya, makanya hukum kedua Tuhan berkata kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Orang-orang yang tinggal dalam kasih yang mula-mula, orang-orang yang mengalami kasih Tuhan yang mula-mula, sudah otomatis dia mengasihi dirinya, dia menghargai dirinya, saudara. Ya, kasihilah orang lain seperti dirimu. Saya percaya kasih itu nggak pura-pura. Kasih Allah kepada kita itu sangat nyata, penuh dengan damai dan sukacita. Bagaimana kasih yang sempurna kita terima itu kita juga berikan kepada dunia ini. Kasih yang tidak pura-pura. Makanya orang yang jatuh cinta, falling in love, the first falling in love,
Cita-cita pertama-tama, kalau di dalam perjalanan waktu sebagai contoh rumah tangga, ya, pertama kali mereka memutuskan untuk menikah, masih sangat berapi-api rasa cinta itu. Tapi berjalannya waktu dengan adanya punya anak, ada masalah-masalah rumah tangga, apakah cinta ini masih tetap bertahan? Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi pelayan itu bukan sekedar Anda melihat secara kacamata jasmani, tapi bagaimana semua orang mendapatkan kasih Tuhan yang tak terbatas itu, membuat mereka bercerita tentang Tuhan yang engkau sembah dan saya sembah. Makanya kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang tinggal dalam kasih yang mula-mula sudah otomatis mengasihi Tuhan. Orang yang cinta dalam kasih yang mula-mula otomatis bisa menceritakan tentang segala perbuatan Tuhan. Ya, makanya saya mau bicara satu hal yang paling penting di sini adalah bagaimana kasih yang mula-mula itu kita menjadi bagian penting. Kita lihat contoh ini, ya. Contoh orang yang gak tinggal dalam kasih yang mula-mula, ya. Matius 25, kita baca sebentar, ya. Ini cerita menarik sekali. Tapi saya mau kita kupas tuntas untuk kita mengerti. Jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Karena rupanya kalau kita semakin mencintai Tuhan, semakin tahu siapa diri kita di dalam Tuhan, kita akan diberikan urapan dan kuasa Allah, dan kita bisa bertanggung jawab dengan hal itu. Karena untuk itulah Tuhan memilih kita, saudara. Ya, Matius 25. Ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama di tempat masing-masing. Silakan saudara masih di mobil, di rumah. Ayo kita belajar firman Allah. Dan kita minta Roh Kudus, tolong berikan aku pengertian apa yang aku baca, apa yang aku dengar. Ya, karena firman Allah itu hidup. Matius 25 ayat 14. Kita kembali dari ayat ini, silakan. Haleluya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sebentar, kita lihat dulu. Bicara hal kerajaan surga, Tuhan sampai kasih contoh seperti seseorang memiliki harta, ya. Dia mau pergi ke negara yang jauh. Untuk meninggalkan harta ini, dia perlu mencari orang-orang kepercayaan. Hidup kerajaan surga itu selalu bicara tentang apa? Kepercayaan spiritual, saudara. Hidup kerajaan surga bicara tentang apa? Apa yang menjadi ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan percaya saudara, maka itulah engkau melakukan pekerjaan Allah. Ya, mari kita lanjut ayat ini. Haleluya. Yang seorang diberikannya 5 talenta. 5 talenta yang seorang. Yang seorang lagi 2. 2. Dan yang seorang lain lagi 1. 1. Ada 3 orang yang dikasih beberapa tanggung jawab. Yang pertama 5, yang kedua 2, dan yang ketiga 1. Oke, lanjut. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Oke, sebentar. Jadi Tuhan Firman sangat mengerti. Oh, aku kasih ini karena aku bisa mengerti, melihat bibit bebet bobot aku tahu dan aku ngerti. Aku kasih kepercayaan karena aku tahu mereka. Jadi ingat saudara, kalau Tuhan percaya kita juga, Tuhan mengerti kapasitas kita, kemampuan kita. Nah, persoalannya adalah kalau kita sudah dipercayai, kenapa kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan itu? Kita lanjut ayat ini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Yes. Ia menjalankan uang itu. Menjalankan. 5 talenta. Lalu kemudian berkembanglah. Oke, lanjut. Hamba yang menerima 2 talenta. 2 talenta. Berbuat demikian. Berbuat juga, demikian. Dan berlaba 2 talenta. Mereka berdua, yang pertama hamba pertama, yang kedua, mereka menjalankan sesuai instruksi. Dengar baik-baik. Mereka menjalankan sesuai instruksi. Oke, lanjut. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi Hamba yang menggali ketiga lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Iya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Yes. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Iya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Haleluya. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Oke, lanjut. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanmu. Wow, luar biasa. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Itu katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Haleluya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Haleluya. Hamba yang Engkau telah bersetia. setia memikul tanggung
bertanggung jawab dalam perkara Oh, itu. Engkau telah setia. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar dalam perkara yang besar. Haleluya. Lanjut. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, Hamba yang ketiga. Ya. aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, Oh my yang God. menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, Oh, dan haleluya. yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Haleluya. Jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hamba yang jahat, hamba yang malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, Iya. supaya sekembaliku aku menerimanya Menerima. serta dengan bunganya. Iya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Haleluya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil Haleluya. daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang Wow. paling gelap. Wow. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertas. Saudara lihat ini, cerita ini menarik dan kita sering mendengarkan. Tapi biarlah sehari-hari saya bukan satu kebenaran yang luar biasa, ya. Yang namanya hukum bisnis itu bekerja menguntungkan. Nah, cerita yang Tuhan bicara tentang hal kerajaan surga, ya. Tuhan sedang bicara tentang buah dari pelayanan sebenarnya. Pelayanan itu harus berbuah, punya impact, punya dampak yang dimana ada hasil yang berbuah-buah, beruntung-beruntung, saudara. Itu pelayanan. Nah, lihat yang ketiga, hamba yang ketiga, ya. Dia sudah tidak mengerjakan, dia malas, ya. Dia berpikir jahat, ya. Dia nggak bisa dipercayai. Ya, dan apa yang dilakukan oleh tuannya? Mencampakkan karena nggak ada fungsinya. Saudara, waktu kita dipanggil oleh Tuhan melayani, Tuhan berkata cinta kasih kepada Tuhan adalah fondasinya. Cinta mula-mula kepada Tuhan adalah fondasinya. Makanya saya katakan di awal tadi, kalau saudara melayani tanpa ada urapan, tanpa ada kuasa, tanpa ada otoritas, what's the point? Makanya Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi I have the name of Jesus. I have power of Jesus. I have anointing from Jesus. Itu adalah fondasi sebuah pelayanan, saudara. Sehingga Petrus berkata, berdirilah, berjalanlah, sembuhlah. Bukankah itu yang harusnya kita ngerti? Kalau Tuhan percaya kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Yang Tuhan mau adalah kita jangan tinggalkan kasih kita yang mula-mula. Karena kasih itulah kita menerima pengurapan dan kuasa Allah untuk melihat bagaimana pelayanan kita, impact-nya terjadi, dampaknya ada. Orang-orang diberkati dan bukan sebaliknya merusak, saudara. Hamba ketiga ini merusak, dan ini yang namanya dia nggak punya kasih yang mula-mula. Dia belum mengalami kasih yang mula-mula. Bahkan mungkin iya udah tahu, udah kenal, tapi dia tidak menjalankan kehidupan spiritualnya. Jadi kalau pelayanan itu bicara tentang apa? Perkembangan kehidupan spiritual yang akhirnya kita bisa melihat buahnya itu nyata. Jadi Tuhan bicara tentang kepercayaan spiritual. Hal kerajaan surga bicara tentang kepercayaan spiritual. Waktu engkau dipercayai 5 talenta, engkau menjalankan dengan sukacita. Engkau mempertanggungjawabkan semua kepada Tuhan. Allah mempercayai engkau lebih lagi. Waktu engkau mendapatkan 2, apapun berapapun yang engkau dikasih oleh Tuhan, engkau dapat mempercayai dirimu sendiri dan orang-orang sekitar mau menjalankannya. Tuhan mempercayai engkau lebih lagi. Nah, ini kembali wujud. Kenapa bisa terjadi mereka yang 5 dan 2 menjalankannya? Karena mereka tinggal dalam kasih Tuhan yang terbakar, kasih yang mula-mula. Mereka ingat, aku dipercayai Tuhanku lagi pergi, aku harus menjalankannya. Mereka ingat dalam sebuah pelayanan. Kalau saudara melayani Tuhan, dan saudara pikirkan adalah Sang Pemberi tanggung jawab itu, Sang Pemberi satu kesempatan itu, saudara akan sungguh-sungguh serius melayani dia dengan cinta saudara, dengan kasih saudara. Karena itulah engkau akan tinggal dalam hadirat Tuhan, dan engkau akan melihat bagaimana buah pelayanan rohmu terbakar terus di dalam Tuhan.
Dan ini poinnya, saudara. Oleh karena itu, mengapa Tuhan mencela jemaat-jemaat di Efesus, dan Tuhan berkata, engkau harus bertobat. Apa arti bertobat? Meninggalkan semua yang tidak berdasarkan kepada hukum Allah, yang tidak berdasar kepada hukum Allah, artinya nggak taat kepada hukum Allah. Kamu harus bertobat, karena dengan pertobatan kamu akan menerima kasih karunia Allah untuk kembali dipercayai. Kalau tidak, kaki dian Allah akan diangkat daripadamu. Kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Bahkan hamba yang ketiga tadi, 1 talenta, akhirnya nggak pernah mendapat kepercayaan apa-apa karena dia dicampakkan, saudara. Oleh karena itu, dalam hidup pelayanan kita mesti mengerti ada yang namanya self love dan selfish. Self love adalah gini, orang-orang yang menerima kasih karunia Allah, cinta mula-mula dia jaga, dia membuat dirinya berharga, berarti dia punya wibawa ilahi, dia terhormat dalam perkataan, dalam perbuatan, dia sangat tenang, sehingga dia bisa menunjukkan, walaupun orang itu jahat sama dia sekalipun, dia tahu orang ini membutuhkan kasih Tuhan, sehingga dia memberikan kasih Allah itu. Tetapi orang yang selfish, ini orang yang paling egois luar biasa, nggak mau terima kritikan, nggak mau terima masukan, dia suka menyalahkan orang lain untuk kepentingan dirinya, dia suka membangun satu kubu pertahanan, menceritakan hal-hal yang nggak baik dari orang lain untuk membela dirinya, karena dia nggak merasakan kasih Bapa. Kita akan bicara lebih lanjut lagi bagaimana hidup berkenan Tuhan. Jangan tinggalkan kasih yang mula-mula, supaya kita semakin dipercaya oleh Tuhan lebih lagi. Stay tune di sini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Amin.